Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ya. Baiklah, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar siklus hidup dari cacing pita ya. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan cacing pita A. Taenia saginata berkembang biak secara seksual dan aseksual dalam feses manusia. B. Taenia saginata berkembang biak secara aseksual dalam tubuh inang. C. Taenia saginata berkembang biak secara seksual dan dewasa dalam usus manusia. Baru D. Taenia solium berkembang biak secara membelah diri di lingkungan sekitar. Dan E. Taenia solium berkembang biak secara aseksual usus manusia. Nah, dari gambar itu yang ditanya itu bahwa ya dapat dari gambar itu kita suruh nyimpulkan bahwa perkembangbiakan cacing pita itu bagaimana gitu kan. Nah, jadi dalam siklus hidup Taenia ini dia ada dua inang ya. Ada inang definitif dan inang perantara. Jadi yang menjadi inang definitifnya itu manusia dan inang perantaranya itu hewan ternak, bisa seperti babi, kemudian sapi, ya, kerbau juga bisa ya. Kemudian Taenia ini dia adalah salah satu cacing pita dari filum Platyhelminthes kelas Cestoda. Jadi anggota-anggota kelas ini dia itu sebagai parasit pada hewan-hewan vertebrata, ya. Pada segmen tubuh Taenia ini yang dia yang telah matang itu ada proglotit yang udah matang, itu mengandung telur, akan keluar melalui feses manusia yang terinfeksi oleh cacing pita ini. Jadi inang definitifnya itu tadi manusia maupun si inang perantara ini bila menelan telur yang berada pada makanan yang dikonsumsi, maka proglotit tadi itu akan menetas dan akan mengeluarkan embrio cacing, itu yang disebut dengan onkosfer. Lalu onkosfer ini akan menembus dinding usus, kemudian dia akan mengikuti sirkulasi darah, limpah, dan kemudian dia akan berkembang menjadi Cyticercus yang infektif itu di dalam otot tertentu ya, bisa di otot jantung, otot diafragma, atau di lidah, atau di otot pengunyah, atau di daerah esofagus, atau bisa juga di otot antar tulang rusuk. Jadi apabila otot atau daging babi ini atau sapi yang sudah terinfeksi oleh oleh cacing pita ini, kalau dia dimasak atau diolah tidak matang, itu jika kita makan kita akan bisa terinfeksi, ya. Kemudian Cyticercusnya itu akan berkembang menjadi Taenia. Jadi siklus hidupnya itu. Di antara A, B, C, D, E ini opsinya yang cocok mana? Untuk A, Taenia saginata berkembang biak secara seksual dan aseksual dalam feses manusia. Ini jelas salah ya kan? Nah, itu dia di situ dijelaskan lagi. Di dalam feses manusia. Apakah dia berkembang biak di feses manusia? Bapak Ibu, apa di kotoran manusianya dia berkembang biak? Bukan. Enggak. Telurnya yang di situ ya. Nah, berarti kita silang untuk yang A kan. Baru Taenia saginata berkembang biak secara aseksual dalam tubuh inang. Nah, benar nggak dia berkembang biak secara aseksual? Tidak. Salah, Bu. Nah, di tubuh inang. Inangnya kan ada dua ya, inang definitif dan inang perantara. Nah, di situ juga nggak sesuai ya.
Baru C. Taenia saginata berkembang biak secara seksual dan dewasa dalam usus manusia. Bagaimana ini, Ibu? Untuk yang C. Masuk. Iya, Bu. Hah? Benar, Bu. Benar. Dia berkembang biak secara seksual. Cacing pita ini ada jantan betinanya. Ada, Bu, kalau di manusia. Bisa hemafrodit nggak dia? Halo? Ada yang sambil nggak tutup ini? Bisa bisa hemafrodit nggak dia, Bu? Kurang paham, Bu. Gimana? Belum paham konsepnya. Biar Ibu yang jelasin. Nggak paham, Bu. Paham plus ini. Nggak tahu, Bu. Blank. Kemudian saya ada baca juga ya, kalau dia bisa hemafrodit gitu dia. Saya ada baca ada referensi bahwa cacing pita juga bisa melakukan perkembangbiakan cara hemafrodit gitu di dalam usus manusia. Kak, cacing gitu, Bu. Punya 2 kelamin dalam satu tubuhnya gitu, Bu. Iya, cacing tanah kan dia juga memiliki 2 kelamin ya kan, hemafrodit. Nah, jadi dia dicek opsinya kita skip dulu. Baru Taenia solium berkembang biak secara membelah diri di lingkungan sekitar. Ini jelas salah ya kan? Dia di lingkungan sekitar. Dia berkembang biaknya nggak ada lingkungan sekitar ya kan? Tapi telurnya yang keluar bersama feses manusia tadi yang akan menyebar di lingkungan sekitar atau kemudian lengket di makanan-makanan hewan kayak di daun-daunan rumput nanti yang dimakan sapi atau babi, ya kan? Nah, itu yang akan masuk ke telan, kemudian akan berkembang di dalam tubuh inang tadi kan? Ini salah ya. Baru Taenium solium berkembang biak secara aseksual di usus manusia. Salah. Salah. Jadi yang mana? Salah, Bu. Hah? Yang C ya? Yang C. Nah, mungkin Bu Sipa mau menambahkan yang jembatan Sumartnya itu, Bu? Oke, baik. Saya tambahkan ya. Terima kasih Bu Yayu. Oke, tadi di chat ada yang masih bingung, nggak tahu ini materinya apa. Saya ingatkan lagi ya, di soal ini dia masuk materi kelas 10 SMA. Di kelas 7 masuk nggak ya? Saya lupa deh. Materinya yaitu tentang apa tuh namanya? Invertebrata ya. Pelatih Helminthes. Betul tadi sudah disinggung sama Bu Yayu kalau Taenia saginata dan Taenia solium itu dia termasuk dalam filumnya pelatih Helminthes. Plat itu berarti cacing pipih ya kan, di mana kelompok dari pelatih Helminthes itu, saya punya jembatan smartnya nih ya, pelatihan trek tubruk cewek, gitu kan, pelatihan trek tubruk cewek, mau dicatat? Pelatihan trek Pak, trek, tubruk, tubruk, halo, kedengeran nggak? Nyangkut mungkin, Bu. Pelatihan trek tubruk cewek. Apa Macet, nanti? Lewat itu aja ya? Lewat apa namanya? Chat ya? Saya Bu, jelas ini, Bu. lagi. Oh, udah. Maaf. Ini. Oke. Pelatihan trek tubruk cewek. Pelatihan itu untuk pelatih Helminthes, trek itu untuk trematoda, tubnya itu untuk tubelaria, C-nya itu untuk cestoda. Cepetan tah saya ngomong.
Pelatihan untuk pelatih Helminthes. Track itu untuk trematoda. Tubruk untuk turbellaria. Cewek kayaknya untuk cestoda. Oke. Oke, cestoda. Trematoda. Trematoda ini disebut juga dengan cacing isap. Contoh dari cacing isap itu adalah Fasciola hepatica alias cacing hati. Ya. Kalau turbellaria itu disebut dengan cacing getar. Contohnya itu adalah apa? Planaria sp. Sama tubifex ya. Tubifex masuk sini nggak sih? Saya lupa. Pokoknya pasti Planaria sp. Kemudian kalau cestoda itu namanya cacing pita. Yang termasuk ke dalam cestoda itu ada Taenia saginata dan Taenia solium. Betul kata Bu Yayu tadi, ada dua inang, ada inang definitif dan ada inang perantara. Kalau saya mengingatnya untuk inang perantaranya ini, ingat aja baso. Kalau dia Taenia solium, berarti inang perantaranya babi. Sasa. Kalau sapi, berarti dia Taenia saginata. Itu aja. Nah, siklus hidupnya juga sama nih. Saya punya jembatan smartnya. Siap, Pak? Tolong catat lagi ya, Pak. Siklus hidupnya, jembatan smartnya di sini ada protes, osis, dewa. Ibu. Mana? Oh, lama ya nyampe ke saya. Pro. Pro itu untuk proglotid. Pro itu untuk proglotid. Proglotid itu adanya di mana? Proglotid itu adanya di feses manusia yang terkontaminasi cacing pita. Itu kan, misalkan ada si X nih, si X ini dia terkontaminasi cacing pita, maka di dalam fesesnya dia terdapat proglotid, gitu ya. Proglotid ini nanti dia akan berkembang menjadi telur. Protes T-nya itu untuk telur. Nah, lalu telur ini kan berarti adanya di rerumputan ya. Nanti dimakan atau termakan oleh inang perantara tadi, baik babi ataupun sapi. Nah, kemudian di dalam tubuh babi atau sapi, telur tersebut nanti akan berkembang menjadi onkosfer yang masuk ke dalam pembuluh darah si babi atau sapi tersebut. Nggak pakai G sih Pak, onkosfer. Nggak pakai V juga, pakai F Fanta. Nah, selanjutnya onkosfer ini nanti dia berkembang menjadi Cysticercus atau nama lainnya juga ada larva heksakan. Larva Cysticercus atau larva heksakan ini dia akan menempel di otot-otot babi atau otot-otot sapi karena pada cacing pita ini dia punya skolek. Skoleknya atau apa ya? Kaitan itu loh, kaitannya. Dia kaitannya itu menempelnya sangat kuat sekali pada otot-otot inang perantara tadi, seperti itu. Nah, apabila kita memakan daging tersebut dengan pematangan yang tidak sempurna, maka nanti larva Cysticercusnya akan akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga dewasanya ada di dalam tubuh manusia. Nah, protes, osis, dewa. Dewa itu untuk dewasa, gitu. Dewasanya ada di tubuh manusia. Otomatis kalau cacingnya sudah dewasa, berarti kan dia bisa berkembang biak secara seksual ya di situ ya. Nah, kalau tadi Bu Yayu menyebutkan apa tuh namanya?
cacing pita ini dia bersifat hermafrodit. Meskipun dia bersifat hermafrodit, tetapi dia tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Kenapa? Karena biasanya sel ovum dengan sel spermanya itu matang tidak di waktu yang bersamaan. Tetap, walaupun dia hermafrodit, dia membutuhkan individu lain untuk berkembang biak. Sama halnya seperti keong, ya kan? Keong juga hermafrodit ya. Terus apalagi? Tadi Cacing cacing tanah juga, tanah cacing tanah juga dia hermafrodit. Tetap untuk kawinnya dia nggak bisa membuahi diri sendiri karena sendiri. matangnya ovum dan sel sperma itu tidak bersamaan, tidak dalam waktu yang sama. Itu sehingga dia membutuhkan individu lain untuk berkembang biak. Seperti itu tambahan dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, mangga Ibu. Bu Ika. Ih, banyak jempol berterbangan sama tangan. Ya Bu Ika, mangga silahkan mau bertanya apa? Kalau nggak nanya, tangannya saya turunin ya. Takut pegel, ngacung tangan mulu. Halo Ibu, maaf Oh iya mangga, sok. Bu. Tadi kan di situ Ibu bilang jembatan pintarnya protes OSIS Dewa. Nah, saya masih bingung yang diproses ini tadi proklotit tadi kan cacing pitanya nih di proklotit itu prosesnya seperti apa tadi? Apa yang tadi membelah yang dari kepala atau tadi atau bagaimana masih ketinggalan tadi Bu yang pas di proklotit ini? Oh, ini jembatan smartnya kan protes OSIS Dewa. Pro itu untuk proglotit. Proglotit itu adanya di mana? Proglotit itu adanya di feses manusia yang terkontaminasi cacing pita. Misalkan si X dia dalam tubuhnya ada cacing pita nih, otomatis nanti dia ketika buang hajat gitu kan ya, ketika loh ketika dia defekasi gitu kan, ketika dia defekasi dalam fesesnya dia terdapat proglotit. Proglotit itu gimana sih? Segmen-segmen kecil pada segmen-segmen kecil pada si cacing pita tadi itu. Nah, nanti proglotit ini masih di luar ya, masih di lingkungan ya. Nanti proglotit ini dia akan berkembang menjadi T, protes T. T-nya itu untuk telur. Jadi proglotit akan berkembang membentuk telur. Nah, Pak, mungkin bisa ditunjukkan nggak bentukan proglotitnya seperti apa? Bentukan si cacingnya, biar bisa sama-sama melihat bentukan cacing pita tuh kayak gimana. Yang membedakan antara Taenia saginata dengan Taenia solium itu berada pada kaitnya. Kait itu apa? Sakernya ya. Saker kan pengisapnya, skoleknya ya. Itu yang membedakan gitu. Ya, sambil nunggu Bapak menampilkan proglotit pada cacing pita. Buat Nuraini nggak jadi angkat tangan. Tadi mau saya panggil. Seperti itu, Bu Ika. Ya, terima kasih Bu. Berarti proglotit itu masih di luar ya Bu, belum masih proses belum masuk ke dalam Belum. fesesnya manusia ya, Bu? Belum masuk ke dalam Proglotit itu sendiri terdapati di dalam feses manusia. Jadi, nah ini dia kan bentuknya tuh seperti itu ya, kayak ada segmen-segmennya ya, gitu kan ya. Nah, ini proglotitnya itu satu segmennya ini, itu namanya proglotit. Nah, proglotit yang sudah dewasa, di mana dia ada? Proglotit ini dia adanya di fesesnya manusia. Jadi kalau misalkan kita mau ngobrak-ngabrik fesesnya manusia gitu kan ya, yang terkontaminasi, ntar kelihatan deh ada proglotitnya di situ. Nanti proglotitnya itu dia akan berkembang membentuk telur. Nah, iya seperti ini. Betul banget kayak begini. Ini yang saya maksudkan. Gitu. Kait-kaitnya ini rostellumnya ini. Jadi ini dia yang skolek itu kepala ya, alat hisapnya. Nah, yang membedakan antara Taenia saginata dengan Taenia solium itu ada di kaitnya, si rostellumnya. Kalau Taenia siapa tuh babi ya, solium itu dia nempelnya erat banget, mengaitnya kuat sekali seperti itu. Kalau Taenia saginata ada juga tapi nggak terlalu banyak dan tidak terlalu kuat seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau Bu Yayu mau menambahkan lagi?
Ibu mau nanya, Ya, berarti proklotit ini berada pada fase 1 ya di gambar? iya. Di gambar mana? Di gambar soal. Ya. Tampilin lagi Pak soalnya. Ya, berarti satu itu dia masih dalam proses proglotitnya, ya kan? Yang ini, yang nomor berapa? Nomor 2 ini ceritanya udah dalam fase telur lah ya. Fase telur, kemudian sudah sampai ke tahapan apa? Onkosfer ya, onkosfer, terus nanti termakan oleh si ini hewan ternak tadi, inang perantaranya dalam tubuhnya. Lihat kan di situ kan ada jaringan ya, kan otot juga kan dia termasuk jaringan juga kan ya. Nah, itu kan ada gambar seperti gambar otot. Hai. Nah, ini dia disebut dengan Cysticercus atau larva heksakan. Terus dimakan deh sama manusianya gitu. Nanti pas dia defekasi, keluar deh bersama feses si proglotitnya itu tadi. Bon. Fase ketiganya apa, Bu? Apa? Fase ketiganya apa? Proses onkosfer. Proglotit, telur, onkosfer, Cysticercus dewasa dalam tubuh manusia. Bu, Ya. maaf, ini tadi saya ketinggalan, Bu. Ini mau nanya. Ini Ya. di situ ada jembatan ya, Bu. Latihan treks tubruk cewek. Kemudian ada cacing platyhelminthes, ada trematoda, turbellaria, dan juga cestoda. Nah, ini tadi saya ketinggalan, Bu. Kalau yang prosesnya ini apa tahapan atau fasenya insya Allah udah paham. Proklotit ke telur, onkosfer, sampai ke Cysticercus. Kemudian yang apa namanya, proklotit sama telur itu masih di manusia. Kemudian kalau onkosfer itu sudah ke sapi kayak gitu. Nah ini ya Bu, yang platyhelminthes, trematoda, turbellaria tadi apa ya Bu? Maksudnya kayak gimana itu? Pengelompokannya Bu. Jadi tadi sebelumnya saya kan ada yang bertanya, ini tuh materinya apa? Saya ngingetin lagi, ini tuh materinya kita membahas tentang invertebrata. Invertebrata kan ada berapa pilum tuh? Ya. Ada 8 pilum ya. Nah, salah satunya di situ ada si Platyhelminthes. Masuk ke dalam kelompoknya Vermes. Vermes kan cacing-cacingan ya. Ada 3 tuh. Ya. Ada Platyhelminthes, ada Nemathelminthes, ada juga Annelida. Nah, jadi Cestoda ini alias Taenia saginata solium ini dia masuk ke dalam kelompoknya Platyhelminthes, cacing pipih. Kenapa disebut cacing pipih? Karena bentuknya pipih. Kelompoknya cacing pipih ada berapa aja? Ada siapa aja? Kelompoknya cacing pipih itu yaitu tadi pelatihan trek, tubruk cewek. Ada trematoda, ada turbellaria dan ada cestoda. Trematoda disebut juga dengan cacing isap, ya kan? Cacing isap. Kenapa disebut cacing isap? Karena dia punya saker. Contohnya siapa? Contohnya Fasciola hepatica alias cacing hati. Yang inang perantaranya itu di sapi atau di limnea, ya kan? Yang udah kita bahas di TO sebelumnya. Kemudian ada turbellaria. Turbellaria disebut juga dengan cacing getar, gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya planaria. Planaria ini dia memiliki daya regenerasi yang cukup tinggi, ya kan? Karena dia fragmentasi ya. Jadi sekali dipotong-potong itu dia langsung membuat individu baru. Dan yang terakhir ada cacing pita alias cestoda. Contohnya siapa cacing pita? Cacing pita itu contohnya ada Taenia solium dan Taenia saginata. Iya Bu, terima kasih Bu. Ibu yang membedakan pada opsi ini kenapa pilih Taenia saginata enggak pilih Taenia solium apa sih? Enggak ngaruh Bu. Ini di sini yang jadi ininya mau dia Taenia saginata. Karena di sini baik Taenia saginata atau Taenia solium kan berkembang biak seksualnya kan di kimit. Taenia saginata berkembang secara seksual. Oh ya, salah kan yang pilihan A yang C ya. Taenia saginata baik dia Taenia saginata dan Taenia solium berkembang biak secara seksualnya dan dewasanya itu kan dalam tubuh manusia, dalam usus manusia. Gitu. Jadi bukan gara-gara si cacingnya, tapi kita lihat perkembangbiakannya yang betul yang mana. Kalau redaksi opsinya itu seperti itu. Kalau redaksi opsinya Taenia solium berkembang biak secara seksual dan dewasa dalam usus manusia, benar nggak?
Boleh, Bu. Boleh Benar. dong, bener dong. Iya, Enggak, gitu. ini yang jadi pertanyaan saya, berkembang biak secara seksualnya di mana, Bu? Itu di usus manusia, dalam tubuh manusia di ususnya. Kan dewasanya dalam tubuh manusia kan? Tadi disampaikan sama Bu Yayu ya, bahwasanya cacing itu kan memiliki dua alat kelamin, hermafrodit tadi ya kan? Hermafrodit, iya betul. Gitu kan ya. Nah, itu dikatakan kenapa kok seksual, kenapa nggak aseksual gitu loh maksud saya. Di sisi mananya? Kan tadi saya bilang, walaupun dia hermafrodit, dia kan tidak bisa untuk membelah sendiri, dia tidak bisa untuk berkembang biak sendiri. Gitu. Dia membutuhkan individu lain. Walaupun cacing ini dia hermafrodit, Gitu ya, Bu. iya, dia tetap butuh individu lain untuk berkembang biak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena matangnya sel telur dan sel ovum dalam tubuh dia itu tidak bersamaan waktunya. Bisa jadi sel ovum itu matangnya di pagi hari, dewasanya, sementara sel spermanya matangnya di sore hari dalam tubuh itu. Gimana mau kawin? Nggak akan bisa ketemuan dong si sperma sama si neng ovum, iya kan? Nah, berarti dia butuh neng ovum yang lain. Nah, neng ovum yang lainnya itu dapat dari mana? Dapat dari tainnya yang lain, gitu. Dari cacing-cacing yang lain dalam tubuh itu. Gitu, Pak. Bu, Iya. kalau nggak salah tadi saya pernah baca kayak gini ya Bu ya, apa namanya, urutan tahapan dari itu, yang pertama itu kan progotit akan tumbuh menjadi telur, kemudian telur akan tumbuh menjadi onkosfer, kemudian sistecercus sampai dewasa. Nah, yang proglotit sama sampai telur itu pada apa namanya, sapi ya Bu, di sapi ya Bu? Enggak ya, di Enggak, manusia. belum juga. Jadi di luar ya, dong. di luar. Iya. Kan Kemudian proglotitnya itu sendiri aja adanya di feses manusia, ya kan? Nanti kan dia Iya. feses di apa tuh namanya, si proglotit itu akan tumbuh, akan berkembang menjadi telur. yang keluar Telurnya bersama feses manusia. iya. Kemudian dimakan sapi. Yang Kemudian masuk dalam tubuh sapi berarti dalam bentuk apa dong? onkosfer atau embrio. Setelah itu akan berkembang menjadi sistecercus, iya kan Bu? Terus kemudian di sistecercus ini, si cacing ini kan masih belum dewasa ya, tapi dikatakan pernah baca tadi itu dia bisa menembus ususnya si sapi gitu kan. Jadi untuk yang dewasa itu apakah sama seperti itu Bu, ketika sudah apa namanya si cacing tadi udah dewasa di usus manusia tadi juga sifatnya sama ya Bu? Sama siapa? Sama kayak di sistecercus, yaitu mampu menembus usus. Kalau saya sih menyebutkannya ya dewasanya tetap dalam tubuh manusia ya. Kalau sisticercus ya dia bentukannya masih larva. Jadi si onkosfer itu kan dalam pembuluh darah ya. Nah, dalam pembuluh darah pembuluh darah ini nanti dia mau nyantolnya di mana nih si onkosfer itu? Oh, nyantolnya di otot. Oh, nyantolnya di jaringan lain, gitu tuh kan, seperti yang tadi Bu Yayu sebutkan kan. Nah, maka di dalam situlah atau di usus di organ pencernaan hewan tersebut, di ususnya gitu kan. Nah, berarti disitulah nanti dia akan berkembang menjadi sisticercus atau heksakan. Kalau saya sih bilangnya masih anak-anak ya, belum dewasa gitu tuh. Larva sisticercus atau larva heksakan itu baru kalau kita makan bagian dari hewan tersebut gitu kan, entah itu organ pencernaannya, ususnya atau otot yang lainnya kita makan yang terkontaminasi ada larva sisticercusnya gitu kan atau larva heksakannya, masuklah ke dalam tubuh kita, ke dalam pembuluh darah kita juga gitu kan ya. Nah, terus nanti dia akan berkembang cacingnya dewasa di dalam tubuh manusia gitu. Oke, intinya gini berarti Bu ya, selama nggak termakan sama manusia berarti masih belum bisa berkembang biak berarti ya? Iya, iya. Makanya perantaranya sama si sapi tadi itu ya, atau sama si babi itu ya? Itu berkembang biaknya itu karena sudah masuk dalam tubuh manusia, terkontaminasi dengan darahnya manusia berarti gitu ya? Terkontaminasi dalam darahnya.
Ya, jadi kan tadi kalau dia masih di tubuhnya si sapi atau hewan ternak, dia kan belum menetas berarti. Belum. Masih bentuknya ongkoster tadi itu kan ya, sampai terbentuk sirkus itu kan. Iya. Baru menjadi cacing muda dan cacing dewasa ketika masuk kembali ke tubuh manusia gitu kan. Iya. Makanya dikatakan ada dua inang, inang utama sama inang perantara. Yang perantara itu berarti tempat bertemunya tadi itu, yang sel telur sama sperma tadi itu berarti. Ibu, itu yang gambar nomor 1 bukan menunjukkan usus ya. Ceritanya kalau saya sih berpikirnya sih, dia kan adanya di usus besar yang bentar lagi mau keluar ke feses ya. Saya ngejawab chat yang ada di chat ini. Iya, iya. Gitu. Jadi ceritanya dia kan di usus besar, udah mau ke rektum gitu tuh. Jadi nanti di dalamnya itu kan dia ada ininya, proklotit yang mengandung proklotit itu. Yang mengandung proklotit. Oke, aman ya? Ibu, inang perantara tadi sama inang apa itu, Bu? Lanjut, Bedanya Bapak Ibu. apa? Lanjut, Pak. Boleh, Iya, Pak, iya, lanjut. Perantara ternak, Oke, Bu. baik. Binatang ternak, sapi, Yang babi, definitif, 1. manusia. Iya, Bu, terima kasih. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Boleh, Pak, boleh. Yuk. Badak bercula 1. Mana? Belum Bu? naik, Pak. Naik, Pak. Sudah naik di tempat saya, Bu. Belum, Bapak. Sudah? Masih cacing, Belum. Pak. Nah, Baru udah. Pak. So, yang nampak. mangga. Bu Yayu, silahkan. Ya. Berdasarkan infografis tersebut, dapat diketahui bahwa dahulu ada berbagai jenis badak yang berada di Indonesia dengan berbagai sifat fenotip seperti jumlah culanya. Kan ada badak bercula 1, bercula 2 itu ya, Bu. Namun sekarang hanya tersisa badak Sumatera dan badak Jawa. Hal ini sejalan dengan teori evolusi yang menyatakan suatu organisme beraneka ragam, individu yang dapat menyesuaikan diri akan bertahan, sedangkan yang tidak kuat akan mati. Itu untuk opsi A. Opsi B, perubahan pada sifat-sifat suatu populasi melalui sel gamet, sperma atau ovum, bukan oleh sel somatik. Baru C, evolusi makhluk hidup berlangsung lama yang tidak terjadi karena proses adaptasi terhadap lingkungannya semata. D, modifikasi pada suatu tubuh individu dapat diwariskan suatu populasi ke keturunan dari generasi ke generasi. E, bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan tereduksi. Jadi pada narasi ini, kenapa badak itu sekarang hanya tinggal badak Sumatera dan badak Jawa aja ya, Bu? Kita ketahui ya bahwa aktivitas manusia sekarang itu banyak yang membuat atau bisa merusak habitat dari suatu makhluk hidup ya, atau hewan, kayak seperti perburuan liar, kemudian ada penebangan hutan liar, hingga terjadi pembakaran hutan. Ini yang bisa memicu kepunahan dari hewan ataupun tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak hanya aktivitas manusia aja, tetapi ada juga aktivitas alam ya, seperti bencana alam, kayak longsor atau gunung meletus. Ini juga hal ini yang nggak bisa dihindari. Inilah yang juga bisa menjadi penyebab terjadinya kepunahan pada hewan dan tumbuhan. Kemudian karena minimnya dukungan pemerintah inilah kurang adanya konservasi pada habitat badak yang dilakukan kelompok ini bisa juga menjadi penyebab kalau badak juga menjadi mendekati kepunahan. Selain itu, badak juga untuk tingkat reproduksinya rendah ya. Dia sulit berkembang biak.
Jadi itu juga merupakan faktor pemicunya. Apalagi sekarang cula badak itu juga katanya bisa berkhasiat untuk dijadikan sebagai obat ya, obat tradisional orang Cina ya. Jadi juga itu banyak diburu tulanya itu untuk sebagai bahan obat. Jadi berdasarkan penjelasan tadi opsi yang sesuai itu yang mana ya. Jadi bahwa makhluk hidup itu yang bisa bertahan, dia adalah makhluk hidup yang kuat yang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kemudian bisa bertahan dari segala ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan berkurangnya populasinya. Jadi opsi yang sesuai menurut Bapak Ibu yang mana? A. A, Bu. Jadi yang kuat dia akan bisa bertahan dan yang lemah akan mati atau bisa tereliminasi gitu ya. Baik itu seleksi alam ataupun karena faktor aktivitas manusia tadi. Bahkan ada juga kan badak ini juga dianggap sama petani itu dia sebagai hama ya. Karena dia kan memakan makanan yang kadang ditanam oleh petani. Jadi bisa juga lah diburu oleh petani karena mengganggu tanamannya. Itu juga bisa faktor penyebab badak tadi jadi berkurang populasinya. Mungkin Bu Sifat, Bapak mau menambahkan? Baik, saya tambahkan ya, Bu. Ini sekalian kalau nggak salah kemarin di grup ada yang tanya tentang tokoh evolusi ya. Iya, Bu. Iya, oke. Bu lihat Bu Yuli nggak jadi angkat tangan lagi. Oke. Sebentar ya Bu Yuli, saya tambahin dulu ya Bu Udah Yuli. ingat Ibu berarti kemarin apa materi yang saya tanyakan itu karena banyak kali apa namanya Bu tokoh-tokohnya gitu kan. Kita memahaminya kayak mana. Kadang tokohnya sama teorinya, kadang ilustrasi seperti itu gitu Bu, biar gak ketukar-tukar. Siap. Oke, nih ya saya kasih jembatan smartnya ya untuk tokoh evolusi. Tokoh evolusi di sini jembatan smartnya ada salam damai men, salam damai men. Oke, tokoh evolusi pertama di sini Lam. Lam itu untuk Jean Baptiste de Lamarck. Ya, Lamarck untuk si Lamarck. Lamarck ini dia pertama kali mengemukakan evolusi melihat jerapah. Dia bilang Lamarck itu zaman dulu nenek moyang jerapah itu semuanya berleher pendek gitu kan. Nah, kenapa sekarang jerapahnya lehernya panjang? Karena si jerapahnya rajin olahraga. Ngapain? Apa sih namanya? Makanin daun-daun yang tinggi gitu kan. Nah, makanya sekarang jerapah nggak ada yang lehernya pendek, semua lehernya panjang. Sehingga dia mengemukakan bahwa evolusi itu apa sih? Berasal apa sih namanya berkaitan dengan adanya organ yang sering adaptasi betul adaptasi benar dan organ yang sering digunakan akan terus bertambah gitu tuh kan sementara organ yang tidak digunakan akan rudimenter gitu ya contoh lainnya lagi seperti itu apa tuh namanya tuh duri pada kaktus katanya gitu kan ya nah Lamarck bilang kayak gitu di abad yang berbeda, di tahun yang berbeda, muncul lagi tokoh yang mengemukakan tentang evolusi. Damai, salam tadi kan Lamarck, sekarang damai, da itu untuk Charles Darwin. Darwin ini sendiri, dia bertentangan dengan si Lamarck. Saya nggak setuju Lamarck, kata siapa, jerapah zaman dulu tuh leher pendek semua. Menurut Darwin, jerapah zaman dulu itu ada yang leher pendek, ada yang leher panjang. Nah, leher pendek ini dia nggak tidak survive yang leher pendek itu dia terkena seleksi alam makanya sekarang munculnya leher panjang gitu leher panjang ini dia mampu beradaptasi adaptasinya dia setuju maka si Darwin dia mengemukakan teori evolusinya itu dia bilang gini untuk yang adaptasi dia setuju dengan pendapatnya si Lamarck ya kan betul yang namanya makhluk hidup itu dia mampu beradaptasi gitu kan nah tetapi orang yang mampu adaptasi ini dapat dari mana? Dapat dari makhluk hidup yang sudah mengalami seleksi alam.
Jadi yang seleksi alam ini dia nanti mampu beradaptasi gitu loh. Seperti itu. Nah, terus tokoh yang terakhir ini ada si Men. Men itu untuk August Weismann. Untuk August Weismann. Weismann ini dia menentang Lamarck, mendukung Darwin, tapi dia luruskan pendapatnya si Darwin itu, gitu kan. Weismann ini dia melakukan percobaan, dia motong-motong ekor tikus, gitu kan. Nah, dia motongin ekor tikus, dikawinin ekor tikus panjang dengan ekor tikus pendek. Percobaannya ada yang bilang sampai ke 27 kali percobaan, ada yang bilang sampai ke 50 percobaan. Nah, intinya ketika di percobaan terakhir dia menemukan adanya tikus apa tadi ekor pendek gitu kan. Nah, dari sini dia menyimpulkan bahwa evolusi itu bukan berkaitan tentang seleksi alam, tetapi di dalamnya itu ada gen yang berperan, di mana jerapah leher panjang atau tikus ekor panjang itu dia memiliki gen yang dominan daripada jerapah leher pendek atau tikus yang apa tadi ekornya pendek seperti itu. Nanti mereka ini akan melakukan adaptasi seperti itu pendapatnya si siapa Weismann. Nah, kalau yang di sini badak ini kan berarti kan di narasi ini ada berbagai jenis badak yang berada di Indonesia dengan sifat fenotip seperti jumlah culanya. Namun sekarang hanya tersisa beberapa badak aja. Berarti kan dia yang mampu survive, ya kan? Yang mampu survive. Nah, yang mampu survive ini berarti dia hasil apa? Hasil dari seleksi alam dan adaptasi seperti itu. Berarti dia sejalan dengan pola pikirnya siapa? Pola pikirnya Darwin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tambahin sedikit, Bu. Silahkan. Jadi si badak ini dia berkurang jumlahnya itu karena diburu, karena perburuan liar. Ada anggapan di masyarakat bahwasanya cula badak itu berkhasiat untuk obat kanker, juga berkhasiat juga untuk obat kuat, sehingga banyak diburu, terutama untuk diambil culanya. Di daerah tertentu, ada yang menyatakan kalau seseorang itu memiliki cula badak di rumahnya, itu menunjukkan kemakmuran. Jadi dari status sosialnya itu ada kelihatan gitu. Makanya itu cula badak diburu. Nah, di lain sisi, perkembangan badak ini untuk berkembang biak, dia nggak butuh waktu yang singkat, kayak ikan atau semut ya. Jadi sekali dia berkembang biak, butuh waktu kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, apabila perburuan liar ini ditingkatkan secara otomatis, jumlah badak akan berkurang secara drastis karena jumlah pemburunya, hasil buruannya lebih banyak daripada berkembang biaknya. Makanya badak ini dilestarikan keberadaannya biar nggak punah gitu loh. Nah, dari narasinya itu udah kelihatan kira-kira dari 3 teori ini mana yang tepat dengan narasinya itu. Apakah use and disuse, ataukah seleksi alam, ataukah karena faktor genetika yang disampaikan sama Wisman tadi itu. Sehingga tinggal kita pilih opsinya A, B, C, D, E-nya. Mungkin begitu Bu tambahannya. Terima kasih. Iya, betul banget. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Bu Siva, Saya. request dong nanti untuk yang jembatan smartnya yang untuk biogenesis sama abiogenesis itu juga agak susah ngapalinnya nama-namanya. Oke. Siap. Ya. Satu lagi Bu Siva, Iya. waktu saya pretest kemarin Bu, yang dikeluarkan itu gambar kupu-kupu Bu, kupu-kupu warna hitam kalau nggak salah sama warna putih. Oh, itu ya. Masuk mana itu? Iya. Seleksi alam ya. Biston betularia ya. Revolusi industri ya. Ya, betul. Biston betularia. Ada lagi nanti katak sawah. Ya kan? Itu juga sama. Berarti katak sawah juga seleksi alam ya, Bu? Yes. Ya, kasih. Oke, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Lanjut. Ya, yuk. Oke, lanjut akar Bu. Oke, saya nih.
Bu, masih belum bisa ini anak. Siap. Oke. Pada akar tanaman leguminosae terdapat bintil akar yang merupakan bentuk simbiosis mutualisme dengan bakteri pengikat nitrogen. Siapa coba? Rhizobium. Oh, betul. Nah, Nitrosomonas untuk apa ya? Mengubah apa? Apa coba? Bu, Pada proses apa itu nitrosomonas? fiksasi. Yakin? Nitrosomonas Nitrifikasi, ini apa ini Ayo. perubahan Amonia. menjadi nitrit. Ayo. Nitrit. Nitrit. Ah, Nitrit. apa? nitrit. Nah, amonia jadi nitrit. Tahapnya namanya nitritasi. Bagian dari tahapan nitrifikasi. Nitrosomonas tuh selain nitrosomonas ada lagi nggak? Ada lagi. Nitrosococcus. Bener banget. Nah, kalau temennya, nitratasi dibantu sama bakteri apa? Nitrobakter. Nitrobakter. Iya, nitratasi itu berarti merubah nitrit menjadi nitrat. Masih bagian dari nitrifikasi. Terus kalau streptomyces namanya strepto. Kalau strepto itu berarti dia bentukannya kayak rantai, ya kan? Bakteri kan ada streptococcus, ada, ya kan ya? Kalau salah tolong diingetin ya. Streptomyces ini dia ada juga sih kayak strepto, banyak lah ya peranan-peranannya ya. Clostridium azotobacter. Azotobacter ini juga dia bakteri ini ya, bakteri bersifat mutualisme ya, tapi tidak terdapat pada akar leguminosae. Azotobacter ini nanti dia ini ya, yang bakal jadi lichenes. Ya bukan. Kalau salah tolong ingetin. Ada koko bukan Bu? Kalau nata de coco mah acetobacter. Iya, Acetobacter silinum. Kalau nata de coco mah. Kalau Ibu ya, bakteri yang berperan mengikat nitrogen pada akar cuma Rhizobium aja. Saya taunya Rhizobium, ada Rhizobium leguminosorum, ya kan ya, ada Rhizobium, pokoknya mah genusnya Rhizobium aja. Saya taunya itu. Yang A itu mengubah amonium menjadi nitrifikasi, benar tak Bu? Nitrifikasi gitu Bu. Ini amonia, mengubah amonia menjadi nitrit. Iya, kenapa jadi nitrifikasi ya? Dia termasuk ke dalam tahapan nitrifikasi. Tahapannya sih tahapan nitritasi, bagian dari nitrifikasi. Tapi yang dia ubah itu amonia menjadi nitrit. Iya. Mana Bapaknya? Pak, nitrifikasinya diganti Pak, jadi nitrit. Tolong. Oke, lanjut. Gimana? Oke, lanjut Bu. Itu Pak, tolong diganti dulu. Nitrifikasinya tolong diganti. Jadi Sudah. Mana? Belum muncul Pak. Bukan. Coba kami terlambat Pak, terlambat. Ya udah, lanjut aja dulu yuk. Sudah berubah belum Bu? Belum Pak. Masih di jalan. Mengubah amonia menjadi nitrit, tahapannya disebut nitrifikasi. Belum berubah? Iya, udah. Pak. Kami terlambat Pak. Nitritasi bagian dari nitrifikasi. Iya, betul. Tahapannya mah nitritasi. Nitritasi itu bagian dari nitrifikasi. Nitrococcus juga sama ya Bu, mengubah amonium menjadi nitrit ya? Nitrosococcus betul, temenan sama Nitrosomonas. Kalau nitrobakter Bu? Nitrit jadi nitrat. Enggak, bobo lagi. Orang bobo lagi. Prosesnya namanya? Apaan tuh? Yang mana? Nitratasi. Nitratasi. Kalau denitrifikasi? Denitrifikasi itu dia mengeluarkan jadi kan ya, tahapan siklus nitrogen itu kan ada fiksasi kan. Jadi bahas siklus nitrogen deh. Ada
ada fiksasi nitrogen ya kan. Nanti di fiksasi nitrogen dia terjadi amonifikasi, pembentukan amonia. Nanti habis itu masuk nitrifikasi. Nitrifikasi kan ada nitritasi sama nitratasi. Kalau sudah terbentuk nitrat, nitrat itu kan sebagian bisa langsung di asimilasi oleh tumbuhan ya kan ya, ada yang bisa diserap oleh tumbuhan, akar tumbuhan kalau bentuknya sudah nitrat. Nah, sebagian lagi langsung dilepaskan ke udara. Nah, nitrat yang dilepaskan ke udara ini menjadi nitrogen, itu kita sebut dengan namanya denitrifikasi. Ada jembatan smartnya nggak Bu untuk itu? Yang mana? Tahapan nitrifikasi. Nggak ada, Bu. Kadang kalau kebanyakan jembatan smartnya liar. Oke. Enggak, itu nanti tidur lagi. Jangan diajakin ngobrol. Bu, jadi tahapannya cuma 3, Bu. Fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, denitrifikasi. 4. Nanti ada dekomposisi. Kalau nggak salah itu saya sudah keluarkan pembahasannya, ada di simulasi ya. Ada 5 pada 6 gitu tuh. Nanti dicek Jadi lagi kalau di diurut apa, pembahasan. Bu? Pertama fiksasi pengikatan nitrogen di udara itu. Oleh Terus residium. Terus terus amonifikasi gitu. iya, amonifikasi. Terus saya pecah nitrifikasi itu jadi tadi kan fiksasi, amonifikasi, nitritasi, nitratasi, asimilasi, apalagi teh denitrifikasi, denitrifikasi. Nanti ada dekomposisi. Dekomposisi itu berarti kan si siapa tadi tuh hewan, tumbuhan yang udah mati nanti kan dia dikomposer, diuraikan ya kan, diuraikan oleh bakteri, cacing, fungi ya kan. Nah, itu nanti dia larinya bakal masuk ke tahapan amonifikasi bagi ketemu sama fiksasi nitrogen. Apa sih nitrogen yang udah dipecah-pecah gitu loh. Bedanya detritivore sama detritivore sama dekomposer itu apa, Bu? Detritivore itu kan detritus ya. Detritivore tuh lebih kecil lagi ya. Detritivore tuh kalau nggak salah contohnya cacing bukan sih? Kalau saya salah tolong diingatkan ya. Kalau dekomposer itu bakteri sama jamur. Pengurai. Ya Bu, pengurai. Iya kan? Dekomposer, pengurai itu contohnya bakteri sama jamur. Kalau detritus itu dia cacing tanah. Kalau saya salah tolong diingat. Iya, kalau saya salah tolong diingatkan ya. Terus ya itu sih. Nah, ini Bu, ini loh Bu skemanya mau dijelaskan Bu dari awal Bu. Ini sering banget Ini kan ya yang sama nitrogen ya. Kok langsung ke sini? Ada kaitannya Bu, biar sekalian gitu. Kalian paham gitu Bu, besok enggak tanya lagi. Siap. Kemana? Berhenti membagikan Bilangin layar. sama Pak Kepala Sekolah. Panah-panahnya nggak paham Bu. Dia dari mana? Bu, biar jalan-jalannya nggak kesesat. Apa gitu. Baik, sudah muncul. Saya kasih yang Belum gambar, Pak, masih gambar Bapak. proses ya. Masih gambar Bapak. Diawasin tuh sama Pak Kepsek, no jangan ribut no. Yang tidur cepat melek. Baru pertama nggak takut kepsek Bu. Oke, nih. Jadi imut. jadi ceritanya gini ya. Di udara itu kan banyak banget gas nitrogen, tapi nitrogen yang ada di udara itu nggak bisa langsung kita pakai seutuhnya, sehingga harus dipecah dulu. Nah, proses pemecahannya itu kita kenal dengan namanya fiksasi nitrogen, pengikatan nitrogen. Nitrogen ini diikat sama siapa? Sama bakteri itu yang terdapat di bintil akar leguminosa itu ya, bakteri Rhizobium. Nah, disinilah terjadi proses fiksasi nitrogen. Nah, kemudian kalau sudah terjadi bakteri sudah terfiksasi nitrogen ini akan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu amonifikasi. Satu ya, amonifikasi ini dia didapat dari nitrogen yang udah terpecah. Yang kedua dari hasil
pemecahan atau penguraian si dekomposer tadi. Nanti dia akan mengalami proses amonifikasi. Amonifikasi ini berarti dia pembentukan amonium, gitu kan. Nah, kalau sudah terbentuk amonium, nanti amonium ini akan dirubah menjadi nitrit. Nah, pembentukan amonium menjadi nitrit, kita kenal prosesnya namanya nitritasi. Nah, dia dibantu sama bakteri. Bakterinya siapa? Bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Nah, kalau sudah terbentuk nitrit, nitrit ini nanti dia akan membentuk nitrat, dibantu lagi sama bakteri. Bakterinya siapa? Bakteri Nitrobakter. Proses perjalanan perubahan amonium menjadi nitrat itu disebut dengan nitrifikasi. Berarti kan nitrifikasi itu kan ada dua ya, ada nitritasi, ada juga nitratasi. Kalau sudah terbentuk nitrat, sebagian nitrat ini bisa langsung mengalami asimilasi. Atau langsung asimilasi apa sih? Berarti kan pembentukan, ya kan asimilasi itu kan pembentukan ya. Nah, akar bisa dimanfaatkan oleh sebagian akar tumbuhan. Bisa dimanfaatkan oleh sebagian akar tumbuhan untuk digunakan. Apa tadi tuh? Langsung dimanfaatkan sama si ini ya, sama si tumbuhan tadi. Sebagian dari nitratnya nanti dia keluar membentuk nitrogen lagi, itu disebut dengan tahapan denitrifikasi. Gitu. Itu pernah saya keluarkan di simulasi berapa ya? Ada di situ prosesnya, sudah saya kasih lihat di pembahasannya. 8 Juni, Bu. Bu, Iya, itu. mau nanya nih, Bu. Setelah pada waktu fiksasi CO2 N2 atau pengikatan N2, kemudian akan dibentuklah amonium melalui proses amonifikasi. Kemudian dari amonium yang terbentuk pada proses amonifikasi ini akan dirubah menjadi nitrit melalui proses nitrifikasi. Setelah itu nitrit akan dirubah menjadi nitrat. Nah, itu yang saya tanyakan, apa juga prosesnya sama nitrifikasi itu? Ya, iya. Kan saya bilang dari amonium menjadi nitrat itu prosesnya nitrifikasi. Nanti amonium menjadi nitrit dulu kan, Bu? Iya, kalau amonium jadi nitrit itu namanya nitritasi. Nitrit jadi nitrat, nitratasi. Baik nitritasi dan nitratasi itu bagian dari nitrifikasi. Oh, nitrifikasi itu ada 2. Iya. Bagian. Nitritrifikasi sama nitratifikasi gitu, Bu? Nitritasi dan nitratasi. Ingat aja kalau tambahin ASI, Bu, berarti. Tambahin ASI, bener. Nitritasi, nitratasi. Iya, kalau nitrit ASI berarti pembentukan nitrit, nitratasi berarti pembentukan nitrat. Nitrit dan nitratasi itu dia bagian dari nitrifikasi. Jadi kalau ditanyakan, emang nitrifikasi itu apa sih? Pembentukan amonium menjadi nitritasi. Karena kan di dalamnya kan ada berlangsung proses nitrit dan nitrat. Apa ini? Sebentar. Seorang ilmuwan yang melakukan percobaan tersebut sehingga meruntuhkan teori abiogenesis. Oke. Teori abiogenesis atau disebut juga dengan teori generatio spontanea. Artinya, katanya makhluk hidup berasal dari benda mati. Siapa aja sih tokoh pencetusnya? Oke. Jembatan smartnya untuk teori abiogenesis itu ada Aan. A yang pertama, ini udah mulai nyatat belum sih ya Bapaknya? Takut ketinggalan, ntar saya diprotes lagi kecepatan. Ada Bu, gambar percobaan. Kalau siapa tuh namanya? Kayak mana nih maksudnya ada hubungannya dengan debu? Kalau nanti saya jelasin lah ya, nanti saya jelasin ya. Oke. A yang pertama di sini ada Aristoteles. Aristoteles ini dia mengamati ya. Jadi kalau saya sih berasumsi, berpendapat kalau
tokoh dari teori abiogenesis ini dia belum melakukan metodologi ilmiah secara utuh gitu. Jadi dia hanya sampai observasi aja, pengamatan-pengamatan aja. Beda dengan teori biogenesis. Kalau teori biogenesis dia sudah sampai ke tingkat eksperimen dan mengambil kesimpulan gitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles ini dia mengamati bahwa ada tumpukan jerami, dari tumpukan jerami muncul tikus. Nah, dia berpendapat, oh tikus itu berasal dari tumpukan jerami. Kemudian dia lihat katak dari batu. Padahal mah lagi nyumpet kali kayaknya kataknya ya. Nah, dia berpendapat, oh katak itu berasal dari batu. Seperti itu. Sehingga dia mengemukakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Gitu kan, generatio spontanea gitu ya. Nah, di tahun berikutnya, berapa abad kemudian gitu kan, beberapa ratus tahun kemudian, ratus tahun kemudian muncul teori tokoh pencetus yang kedua, ada A yang kedua itu ada Antonio van Leeuwenhoek. Nah, Antonio van Leeuwenhoek ini dia iseng-iseng berhadiah sih ya. Jadi dia tuh senang banget mengoleksi lensa-lensa sampai dia menciptakan yang namanya mikroskop. Jadi bapak penemu mikroskop itu si Antonio van Leeuwenhoek. Di situ dia merendam air jerami, dia lihat di bawah mikroskop ada sesuatu yang bergerak-gerak. Nah, dia menyebutkan mikroorganisme. Maka dia berkesimpulan, oh mikroorganisme ini berasal dari air rendaman jerami. Dia setuju, berarti dia mendukung teorinya si Aristoteles gitu kan. Nah, hal ini diperkuat lagi dengan pendapatnya si John Needham beberapa tahun kemudian. Jadi ini ilmuwan ini tokoh-tokoh ini dia beda kebangsaan dan jaraknya juga berbeda gitu ya. John Needham ini dia melakukan pengamatan, dia menyimpan daging ke satu tempat yang berbeda. Dia menyimpan daging dalam suatu tempat dan tidak ditutup rapat, dibiarkan terbuka. Nah, apa yang terjadi setelah beberapa hari dengan daging tersebut jadi bau dan banyak belatung. Nah, dari situ dia berkesimpulan, oh belatung ini dia berasal dari daging yang busuk. Sehingga dia cocok nih, saya berarti ngedukung ini deh, Aristoteles sama Van Leeuwenhoek gitu kan, kata si Needham. Nah, kemudian di tahun berikutnya, ada yang nggak percaya, masa iya sih makhluk hidup itu berasal dari benda mati? Nah, muncullah teori yang namanya teori biogenesis. Teori biogenesis tokohnya ada siapa aja? Di sini saya punya jembatan smartnya lagi. Kalau teori biogenesis ini tokohnya ada Redi Zaninnya prematur. Redi Zaninnya prematur. Udah, Pak? Pakai Z, Zanin. Redi Zaninnya prematur. Nah, Redi itu untuk siapa? Francisco Redi. Nah, dia melihat dari observasinya pengamatannya si Needham. Needham kan tadi kan menyimpan daging di tempat yang terbuka. Nah, si Redi ini dia nyimpen daging, tapi dia bikin perlakuannya berbeda. Dia bikin 3 perlakuannya. Di tempat yang ditutup rapat. Toples yang kedua ditutup tapi setengahnya atau dengan kain kasa gitu kan ya, atau apalah sebutannya orang sana. Yang ketiga dibiarkan terbuka, diamati selama beberapa hari gitu kan, selama beberapa hari apa yang akan terjadi. Ternyata berbeda tuh. Kalau di toples yang pertama, di toples yang dibiarkan terbuka, dagingnya jadi cepat busuk, bau busuk, banyak banget belatungnya gitu kan. Toples yang kedua, lalat itu nggak bisa keluar masuk, dia cuman bisa di luar, tapi dia bisa membuang telurnya ke daging tersebut gitu kan ya. Nah, sehingga dalam daging itu masih tetap ada belatung gitu kan, walaupun tidak sebanyak di toples yang pertama. Toples yang ketiga yang ditutup dengan rapat-rapat itu kan tidak ditemukan makhluk hidup apapun seperti itu.
bersih, dagingnya juga masih bagus, tidak bau busuk. Nah, dari sini dia menyimpulkan kalau memang iya benar belatung itu berasal dari daging gitu ya, harusnya di dalam perlakuan apapun harusnya ada dong belatung itu gitu kan. Nah, ini ternyata tidak terdapat nih di toples yang ketiga. Maka dari situ dia tidak percaya bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati. Nah, hal ini diperkuat lagi dengan percobaannya si Lazarus Spallanzani. Zanin itu untuk Spallanzani. Nah, dia memperhatikan sterilitas, gitu kan? Dia memperhatikan sterilitas sehingga dari daging tersebut dia rebus dulu. Coba kalau kita rebus dulu ya, kita rebus dulu sampai menghasilkan air kaldu, seperti itu kan? Nah, air kaldu itu dia simpan di 3 tempat yang berbeda. Tempat yang pertama, botol yang pertama dibiarkan terbuka. Botol yang kedua ditutup tapi nggak rapat. Botol yang ketiga ditutup rapat. Apa yang akan terjadi? Ternyata di botol yang pertama yang dibiarkan terbuka itu air kaldunya keruh dan berbau busuk serta banyak sekali mikroorganisme yang berkembang di situ. Gitu kan? Di botol yang kedua yang ditutup setengah rapat itu ya, tetap berdebu, keruh gitu tuh kan. Ada beberapa mikroorganisme, tidak sebanyak pada botol yang pertama. Sementara di botol yang ketiga masih bagus air kaldunya, masih tetap jernih dan tidak terdapat makhluk hidup di dalamnya. Dia juga berarti mendukung sinidam. Berarti yang kalau seperti itu makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati. Nah, baru pamungkasnya nih di tokoh yang ketiga, prematur. Prematur itu untuk Louis Pasteur. Louis Pasteur ini dia bikin alat percobaan sendiri. Dia bikin tabung, namanya tabung leher angsa. Di mana di sisi sebelahnya itu dia biar terbuka dan air kaldunya tetap direbus supaya tetap steril, gitu kan. Sehingga kan kalau dibiarkan terbuka, udara bisa masuk ya kan? Udara bisa masuk ke dalam leher angsanya tadi. Namun kan udara kan dia memiliki massa ya, gitu kan. Nah, kalau dia sudah terperangkap di cekukan lehernya itu, maka dia kan nggak bisa naik lagi kan. Dia nggak bisa naik ke atas lehernya itu kan. Nah, jadi terperangkaplah dia di situ di tengah-tengah si lehernya tadi, si leher angsanya tadi. Nah, maka setelah dibiarkan selama beberapa hari, yang terjadi itu air kaldunya tetap jernih sekalipun tidak ditutup rapat. Coba kalau sekarang kita miringkan botolnya, tabungnya dimiringkan, berarti kan yang di cekungan leher ini dia bisa masuk dong ke dalamnya. Nah, ketika dilihat selama beberapa hari lagi, air kaldunya menjadi keruh. Nah, dari situ dia menyimpulkan, oh kalau kayak gitu benar, yang namanya makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati, tetapi di situ ada sesuatu yang membawanya. Maka Louis Pasteur menyebutkan teorinya itu adalah ada omne vivo ex ovo, omne vivo ex vivo ya. Pokoknya kehidupan itu berasal dari kehidupan sebelumnya, telur berasal dari kehidupan sebelumnya, kehidupan omne vivum ex ovo, omne ovo ex vivo, omne vivo ex vivo. Gitu. Jadi intinya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Seperti itu. Ih, jangan pada tidur nih saya ngomong. Sepi amat. Enggak, Bu. Nyimak. Nyimak, Ibu saya. Oke, Bu Siva. Ada selain dari abiogenesis dan biogenesis. Itu tentang yang ini, Bu. Apa namanya tuh? Yang unsur kimia itu loh, Bu. Ya. Nah, ini kan tadi kan ada abiogenesisnya, abiogenesis yang klasik ya, si Aan itu ya. Nah, ada juga abiogenesis yang modern. Abiogenesis yang modern ini kita kenal dengan namanya teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Teori evolusi kimia ini atau teori abiogenesis modern, kalau boleh saya kasih tahu tokoh-tokohnya, jembatan smartnya, di sini ada urea milik OPA. Mana? Dicatat nggak nih? Kalau untuk teori abiogenesis yang modern ada urea mirip OPA. Milik maksud saya. Urea milik OPA. Oke, urea. Urea itu untuk siapa? Urea itu untuk urei.
Mil itu untuk Charlotte Urey. Charlotte Urey. Charlotte Urey bener, Charlotte Urey, Stanley Miller. Mm-mm. Opa itu untuk oparin. Nah, Urey dan Miller ini dia mencetuskan teori evolusi kimia, sementara oparin ini dia mencetuskan teori evolusi biologi. Mau dibahas lagi ininya? Iya dong, Bu, Iya, dibahas Bu. dong, Bu, sekalian, Bu. Iya, Bu. Jangan cepet-cepet, Bu. Oke. Kalau nggak cepet-cepet saya suka lupa, Bu, apa yang mau saya omongin. Urey ini dia merupakan dosen dari Miller. Nah, dia mengungkapkan bahwa asal-usul kehidupan ini berasal dari awal mulanya dari gas-gas yang saling bereaksi. Gas-gasnya apa aja? Gas-gasnya ada gas-gas hama. Hama itu ada apa aja? Ada hidrogen, ada air, ada metana, dan ada amonia. Keempat gas ini nanti dia bereaksi, ini masih di udara ya, gitu kan. Nah, keempat gas ini saling bereaksi. Nah, ketika ada halilintar, gitu kan, dia terjadi ledakan reaksinya itu kan. Nah, nanti hasil dari ledakan reaksinya ini akan membentuk asam amino. Nah, itu menurut hipotesisnya si Urey. Nah, hal ini mau dibuktiin sama Miller. Miller ini mahasiswa dari si Urey tadi. Nah, Miller bawalah hipotesis dosennya itu ke dalam suatu percobaan di lab. Nah, dia bikin, ada nggak di sini soal tentang tabung percobaannya si Miller? Belum nyari, Bu. Ditagih saya sama ibu-ibu. Siapa sih? Saya kok taunya Diego. Jadi ibu tes siapa? Yuni, Bu. Oh, Bu Yuni. Oh, habis namanya nama laki-laki yang munculnya perempuan suaranya. Pinjam. Iya, oke. Ini ada apa sih namanya? Miller. Iya, Miller. Di sini dia sumber air panasnya di sini kan dia dipanaskan gitu ya. Dipanaskan, kemudian nanti dalam kondisi ekstrim di sini ada elektroda tadi, percikan-percikan listrik tadi, keempat. Disinilah keempat gasnya ini dia kok di sini ada CO sih, Pak? Sudah masuk. Kok ada CO, Pak? C saja enggak, Bu? Kalau karbon Salah gambar. Hmm. Bu Siva, jadi Miller ini ibaratnya sama kayak oparin juga ya, cuma dia dalam bentuk percobaan sederhana gitu. Iya, betul. Karena memang kan baik dia Urey dan Urey dan oparin ini kan kalau Urey kan dia bisa dibuktikan sama si Miller tadi ya. Urey itu kan dia berbentuknya hipotesis ya. Kemudian dibuktikan sama si Miller sampai si Miller dia bisa menghasilkan kesimpulan kan. Nah, sementara kalau si oparin ini dia baru berbentuk postulat. Postulat itu hampir sama seperti hipotesis. Bedanya apa? Kalau hipotesis itu dia sudah sampai ke percobaan, sudah sampai ke eksperimen, sampai ke kesimpulan. Kalau postulat itu cuma sampai di situ doang, dugaan sementara tanpa ada yang membuktikan, tanpa ada yang bereksperimen dan menyimpulkan seperti itu. Oke, Bu, sudah muncul ya? Iya, ya, ini. Pak. Ya, Pak. Ya, ini. Iya, ini. Nah, ini Kurang besar. Enggak, udah saya besarin kok. Di sini airnya kan mendidih kan, airnya diiniin, dipanasin, mendidih, ada keran, set. Kemudian nanti di Tunjuk sini kursor, Bu. enggak ada, bapaknya yang ada kursor. Itu aja kan ada panah kan? Ada panah Iya kan, ada panah. Terus nanti dia dialiri listrik, maka nanti terjadi reaksi nih, keempat reaksi tadi sama hidrogen, air, amonia, metan gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi reaksi, masuk ke kondensor, didinginkan, terjadi kondensasi sampai ini kan terbentuk ada asam amino di sini terbentuk. Ternyata nggak cuma asam amino aja, tapi ada juga asam nukleat gitu. Hasilnya asam amino sama nukleat ya, Bu? Kenapa?
Hasilnya berarti. Ya, kalau kalau urai kan urai itu kan dia menyebutkan akan menghasilkan asam amino sebagai penyusun kehidupan, gitu kan ya. Nah, ketika diuji cobakan sama similar, ternyata tidak terdapat, memang ada asam amino, tapi nggak tok asam amino, ada juga asam nukleat di situ. Asam nukleat, kalau kita tahu asam nukleat itu kan dia ada apa aja, ada basa nitrogen kan ya, ada deoksiribosa, ada DNA, RNA ya kan di situ. Ya, Bu. Lanjut Pak, soal berikutnya nomor berapa? Tadi 7 berapa gitu sekarang. Ini sudah jelas Sudah, Bapak Pak. Ibu. Sudah, Pak. Sudah. Sampun. Alhamdulillah, sudah selesai berarti ya. Alhamdulillah ya Allah. Baru mulai. Belum, Pak. Aduh. Kelinci kayak dibahas yuk, kelinci. Katanya Kelinci sudah. saya. Kelincinya udah malam Bu, lagi tidur kelincinya. Yang soal 9% kemarin tuh apa ya? Apa coba? Yang ada gambarnya 4 orang tuh. Yang kuadrat matematika. Itu nggak ngerti. Nomor tuh caranya. 81. Naik, Pak. Saya naik Iya kemana, ya, Bu? saya udah kasih jawaban belum sih? 81, Pak. Tadi Yang tuh albino tadi nggak tuh udah salah saya ya? kasih jawaban, Bu. belum kasih Albino ya itu ya? soal yang tadi Pak, soal yang tadi saya belum ngasih jawaban Pak. Mana soal yang tadi tuh? Yang 77 itu, Pak, tadi. 77, Pak. Langsung aja saya ngejelasin jawabannya apaan ya? Laut. Nah, ini ya. Nah, ini tadi. Ini cuma dilihat dari alatnya aja, Bu ya. Louis Pasteur ya. Pasteur berarti ya. Pasteur Iya, dasar. Nah, berarti kalau kita lihat Louis Pasteur kan antara C sama E ya. Coba kita lihat ya. Kalau yang C, berdasarkan hasil percobaannya menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan atau benda tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Masuk ke dalam. Oke. Baca yang E-nya, apa bedanya? Berkembang menjadi mikroorganisme itu yang salah, Bu. Yang E. Berkembang menjadi mikroorganisme Oke, berarti itu kan yang salah. kesannya, berarti kan kesannya berarti dia ini ya, apa tuh? Abiogenesis. Oke, ih mantep ya, oke, mantul. Mantul. Lulus. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Serdik. Cair bulan 10. Amin. Amin. Ucapan itu doa ya, jadi berucaplah Iya, yang Bu. baik. Yang bagus-bagus saja ya. Lanjut Lanjut, Pak, Bu. nomor berapa? 81 tadi katanya. 93, Bu. Oh ya, manut. 81 dulu, Bu. 120 juga nggak apa-apa. Apa fisika jangan-jangan 120. Fisika. Apa ini? 81 ya? Panjang sekali. Bu, 80 itu loh, Bu. Cuma sebentar kok, memastikan aja, Bu, 80. Alelopati, Bu. Iya, itu kok pernah baca buku kalau alelopati sama alelokimia itu sama-sama zat kimia. Tapi di situ simbiosisnya itu namanya antibiosis. Nah, saya bingung. Simbiosisnya itu alelopati atau simbiosisnya itu antibiosis. Kayak gitu, Bu. Gimana yang benar, Bu? Antibiosis. Iya, jadi hubungan saling menghambat tuh namanya antibiosis itu. Pernah baca kayak gitu? Iya. Jadi alelopati itu zatnya, antibiosis itu reaksi. Hubungannya. Hubungan interaksinya gitu. Benar, Bu? Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi apa jawabannya nomor 80, Bu? Alelopati. Kalau ditanya zatnya menurut saya alelopati. Kalau ditanya interaksinya antibiosis gitu, Kak, Bu. Nah, terus jawabannya yang mana, Bu? Enggak ada tuh. Di sini interaksi yang dilakukan ya. Iya, benar. Nah, itu kan ditanya interaksi. Ditekaknya antibiosis, Bu. Mana sih? Pernah bacanya kayak gitu. Dalam suatu komunitas alelokimia. Iya sih.
Saya sih bacanya kalau interaksinya sih namanya antibiosis. Nanti ini kita lanjut di grup aja deh ya, biar saya lebih mantap lagi jawabnya ya. Takut Ya, saya Bu. memberikan sesat solution nanti kan dosa saya. Ya, Bu. Terus Oke, jadinya apa? dibahas di grup aja. Ya. Kalau saya sih interaksinya antibiosis, tapi kan di sini tidak ada jawabannya. Nanti Heeh. saya samakan persepsi dulu, saya lihat referensinya dulu, Bapak. Oke. Biar satu Yang suara. kemarin kalau nggak salah ada tentang yang apa alelopati pengertiannya kalau nggak salah kan Bu nomor berapa gitu. Hubungan antara dua makhluk hidup yang menghambat gitu-gitu. Ini juga kayaknya Bu. Cuma kan Alelopati ya? berbeda, ya berbeda redaksinya gitu. Nanti didiskusikan lagi dah. Amensalisme juga itu loh, Bu. Kalau mutu, para, komen itu kan udah ngerti ya. Yang anti, Ada Bu amen. Yayu nggak di sini? Bisa dijawab sama Bu Yayu kah? Bu Yayu masih belum aman ya? Atau kalau misalkan ini kita ketemu di grup aja deh ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bagi-bagi rangkuman biologi, Bu. Saya tuh paling malas Bu bikin rangkuman biologi. Apa ya? Lanjut. Oke, lanjut. Dari sejumlah populasi penduduk pada suatu daerah terdapat 9% penderita albino. Presentasi populasi penduduk normal homozigot adalah kalau ada soal kayak begini, Bapak Ibu harus tahu dulu albino itu dia terpaut pada kromosom apa. Kromosom tubuh kan kelainan ini kan ada yang terpaut pada kromosom tubuh, ada yang terpaut pada kromosom kelamin ya. Nah, kalau kita ngomongin kromosom tubuh, autosom, itu ada apa aja? Ada yang dominan, ada juga yang resesif gitu kan. Nah, yang termasuk ke dalam kelainan tubuh kromosom autosom dominan tuh ada siapa aja? Yang pertama ada talasemia, terus ada apa lagi? Ada akondroposia, ada polidaktili, ada brakidaktili, ya kan? Nah, terus kalau autosom, kelainan pada autosom yang nyangkutnya di gen resesif, itu ada apa aja? Ada albino, ada skizofrenia, gitu kan. Kuncinya, kalau dia terpaut pada kromosom tubuh nih, yang harus Bapak Ibu ingat, jadi akan menghasilkan penderita kalau kedua orang tuanya itu sama-sama pembawa. Karena dia bisa nempel di cewek, bisa nempel di cowok. Kalau emak bapaknya pembawa, berarti anaknya ada penderitanya. Kalau dia terpaut pada gen dominan, berarti yang dominan-dominan inilah dia penyakitnya. Sementara yang normal itu adanya di gen resesif. Contoh misalkan seperti polidaktili. Polidaktili itu jarinya yang lebih, ya kan? Nah, kita untuk yang normal itu dia punya gennya apa? Gennya P kecil. Kalau ada gen P besar, berarti dia penderita gitu kan. Nah, talasemia juga sama, ada TH besar berarti dia talasemia mayor alias penderita. Kalau TH kecil berarti dia normal. Brakidaktili, B besar berarti dia penderita, B kecil berarti dia normal. Nah, kebalikannya albino itu berarti A besar yang normal. A kecil yang penderita gitu. Nah, kalau kalau kromosom kelamin di sini kan gonosom ya. Ada yang terpaut pada kromosom X, ada yang terpaut pada kromosom Y. Kalau terpaut pada kromosom X ada apa aja? Ada anadontia, ada hemofilia, ada buta warna. Kalau yang terpaut pada kromosom Y ada hipertrikosis, ada histrik gravior, dan ada Webetus. Ingat, kalau terpaut pada kromosom Y, yang punya kromosom Y itu siapa? Laki-laki. Yes, berarti penyakit ini, kelainan ini cuman ada di cowok doang, di bapak-bapak doang, di cewek nggak ada. Kenapa? Karena kan yang punya kromosom Y itu kan cowok gitu ya. Nah, kuncinya untuk yang terpaut pada kromosom X, kuncinya apabila dia ada kelainan kromosom yang terpaut pada kromosom X itu adalah dia mewariskannya secara menyilang, menurunkannya secara menyilang. Kalau ada ibunya yang penderita penyakit buta warna misalkan, maka dia akan diturunkan ke anak lelakinya. Kalau ada bapaknya yang punya penyakit buta warna, maka dia akan diturunkan ke anak perempuannya.
Beda ya, kalau dia terpaut pada kromosom tubuh, emak bapaknya pembawa, baru ada penderita anaknya. Tapi kalau terpaut pada kromosom X, dia nyilang. Kalau emaknya yang punya penyakit, diturunkan ke anak cowoknya. Kalau bapaknya yang punya penyakit, diturunkan ke anak ceweknya. Nah, ini masuk ke hukum Hardy-Weinberg, genetika populasi. Katanya di suatu daerah ada 9% penderita albino. Berarti dia apa? Frekuensi alelnya. Berarti kan kalau albino kan dia A kecil, iya nggak sih? Iya. Sip. Bener kan? A kecilnya ada 9%. Berarti frekuensi gen untuk alelnya berapa? Kalau kita misalkan P itu untuk gen normal, Q itu untuk gen penderita, atau P itu untuk gen dominan, Q itu untuk gen resesif, berarti albino itu adanya Q sendirian apa Q kuadrat? Kuadrat. Betul, Q kuadrat. Kenapa? Karena kan albino kan dia A kecil, gitu kan? Nah, berarti ini Q kuadratnya berapa? Q kuadratnya 0,09. Berarti kalau mau tahu frekuensi gen Q-nya gimana? Tinggal kita akarkan aja. Berarti akar dari 0,09 dapat 0,3. Nah, rumusnya kan hukum Hardy-Weinberg itu kan kesetimbangan populasi itu kan P plus Q sama dengan 1 gitu kan ya. Kalau Q-nya udah ketahuan 0,3 berarti P-nya berapa? 0,7. Yang ditanya di sini normal homozigot. Nah, kalau P plus Q ini kita kuadratkan, maka nanti didapat apa? P kuadrat plus 2PQ plus R kuadrat. Kalau ditanya normal homozigot, berarti P kuadrat ya. P-nya berapa? 0,7. 0,7 dikuadratkan, dapatnya 0,49. Gitu deh. Kalau yang ditanya heterozigotnya, ya berarti tinggal 2PQ. 2 dikali 0,7 dikali 0,3 berapa? 0,42. Bener nggak sih? 21. 42, Bu. Iya kan? 0,42 ya? Gitu. Iya, Bu. Kalau yang golongan darah, Bu, itu kan ada Bu. Sudah kuduga, pasti akan ke situ nanyanya. Nyambung. Kalau ini kan cuma P sama Q. Nah, kalau yang 3 ini tambah parah, Bu. Begitulah ya kehidupan. Itu udah ada di pembahasannya kan. Panjang Jadi kalau sekali. misalkan ember, makanya saya kasih sendiri nggak pembahasan. paham, Bu. Mending Nah. dipahamkan sama Ibu. Nah, jadi kalau golongan darah, kalau kita misalkan P itu untuk Goldar A, Q itu untuk Goldar B, R itu untuk Goldar O, ya kan? Nah, berarti di mana P plus Q plus R sama dengan 1. Kalau dikuadratkan berarti dapetnya gimana? P kuadrat plus 2PR plus Q kuadrat plus 2PQ plus 2QR plus 2PQ plus R kuadrat. Ya nggak sih? Ini saya ngawang ini. Bener kan ya? Ibu bagusnya dicatat sih, Bu. Ada Iya oret-oret. bagus. Sudah ada Iya itu. bagus sih. Itu Bapak no. Kan sudah ada yang golongan darah itu. Iya. T kuadrat. Bapak lagi nyatet yang mana ya? Bapak masih nyatet yang ini, yang albino. Sabar. Nanti tinggal Bapak tampilkan untuk yang Goldar. Sabar Saya ya. masih bingung kalau yang normal Ini kalau heterozigos oret di gimana ya? PDF itu beda sama di Word, Bu. Ya, kalau kita buat pangkat di PDF itu agak susah gitu loh. Kalau di Word tinggal pakai equation selesai, Bu. Jadi pangkatnya saya kasih tanda panah ke atas gitu aja ya. Iya, Pak. Boleh, Pak, boleh. Bahasanya anak muda itu kalau nulis pangkat gitu. Oh gitu. Bu Sipa, ada Ya. nggak normal heterozigotnya itu kira-kira nanti atau normal homozigot aja? Apa tuh? Yang ini tadi, yang albino tadi ini kan itu kalau yang P itu normal homozigot ya tadi tuh. Kan tadi saya bilang kalau yang heterozigotnya berapa? Berarti 2PQ. 2PQ-nya berarti 2 dikali 0,7 dikali 0,3. Dapatnya 0,42. Yes. Bisa ada dong. Ibu, rumus yang digunakan ini sama semua? Ya, kalau dia untuk ngomongin si ini ya, yang terpaut pada kromosom tubuh, dia rumusnya P kuadrat plus 2PQ plus
R kuadrat gitu kan kalau dia kromosom tubuh. Tapi kalau dia terpaut pada kromosom kelamin X gitu kan. Nah, kalau untuk yang cowok rumusnya cukup P plus Q sama dengan 1. Itu aja. Iya dong, karena kan cowok mah nggak ada yang namanya carrier. Ya kan? Kalau dia terpaut, kalau dia penderitanya misalkan di suatu daerah ada penduduknya laki-laki buta warna 9%. Berapakah penyakit buta warna untuk normal wanita carrier-nya, pembawanya. Jadi jangan lagi ibu kuadratkan 9%-nya itu yang laki-laki ini. Karena apa? Karena kan yang menderita buta warnanya kan laki-laki 9%, berarti 0,9 9% berapa? 0,09. Bukan 0,3 Ki-nya. Gitu. Karena kan cowok yang diketahui di soal. Penderitanya itu kan Ki sendirian, bukan Ki kuadrat. Nah, paham nggak? Kecepatan nggak saya ngomong? Perlu ada catatan khusus kayaknya Bu, mana yang punya out kromosom ibu sama kelamin. Kalau enggak, misalkan bilang bentar. Saya tuh udah ngasih catatan tahu. Saya tuh udah ngasih catatan kemarin terbaru ada, terus sebelumnya lagi yang cuman yang di Word itu ada. Disimpan di mana, Pak? Disimpan di itu ya, Pak ya. Kumpulan itu kan ada kan ya, Pak ya? apakah sudah dikirim, Bu? Saya sih udah ngirim di grup. Tuh kan dia ketawa. Capseknya di mana tuh? Saya udah bikin tuh oret-oretan itu, apa namanya, ringkasan tentang hereditas, kelainan pada kelainan yang nyangkut di kromosom tubuh, di kromosom kelamin, PSHM udah. Nanti tanya ke Capsek aja ya, atau enggak ke Wakase kesiswaan, atau enggak ke Wakase kurikulum no. Wakase kurikulumnya kan Bu Rianti. Hahaha. Ya Allah. Yang ada kalau nggak salah golongan darah. Tubuh tadi rumusnya apa? Belum nemu kayaknya Bu yang itu, yang kemarin Bu bahas itu tentang yang sindrom apa? Apa namanya itu? Oke, Sindrom sebentar. pokoknya. Saya jawab chatnya Pak Andika. Kapan sebagai frekuensi alel, kapan sebagai frekuensi gen, gitu ya? Mana sih tadi chatnya? Nah, salah. Mana Pak Andika? Bu, kapan diakarin? Kapan langsung dikurangi? Kapan-kapan aja deh Pak lah. Pusing deh. Saya bantu yang fisika ya. Mangga. Oh, emang Pak Andika dari fisika ya? Sok, mangga. Ini kan Bu Wiwit tanya gitu kan. Oh, gitu. Kalau saya pribadi secara orang fisika ngapalin hukum dari Wembek juga kesulitan gitu, Bu. Jadi sebentar. Saya screenshot aja ya. Saya tampilin di saya bahas yang punya Pak Andika dulu ya. Nah, lupa lagi kan tadi teh. Kata Pak Andika, kapan itu sebagai alel, kapan itu sebagai gen? Pak, alel itu apa sih? Alel itu pasangan gen. Yang namanya pasangan gen berarti dia nggak bisa sendirian, gitu kan? Saya contoh albino, gitu kan? Albino itu berarti apa? Genotipnya apa? Genotipnya kan A kecil. Nah, ketika kita bilang A kecil itu kita sebut dengan frekuensi alel, gitu kan? Berarti sama aja dengan Ki kuadrat. Gitu ya. Nah, albino itu sendiri dia punya gennya apa? Punya gennya A kecil. A kecil ini kita misalkan sebagai Ki. Ki itu disebut dengan apa? Frekuensi gen. Jadi kalau dia Ki-nya sendirian, itu berarti kita sebut dengan frekuensi gen. Kalau Ki-nya kuadrat, itu berarti disebut dengan frekuensi alel. Gitu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nunggu rumus. Oke, silakan Pak lanjut. Sudah muncul tak, Bu? Udah? Sudah muncul lah. Sudah. Oke. Albino terpaut dengan kromosom tubuh resesif disimbolkan secara huruf A kecil. Kemudian ada sebuah persamaan ya, di mana dalam hukum Heisenberg itu dikenal dengan istilah Ki ya. Ki tadi Ki kuadrat, Bu ya. Ki kuadrat itu nilainya adalah dalam soal diketahui 9%. 9% itu secara matematika kan 9 dibagi 100, Bu. Ya.
Jadi Q kuadratnya itu ketemu sama dengan 0,09. Sampai sini. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, Pak. Saya lanjut. Sehingga nilai Q-nya tinggal diakarin aja kan? Akar dari 0,09 berarti sama dengan 0,3. Oke. Sampai sini paham? Ya. Paham. Oke. Ada sebuah persamaan P ditambah Q. P ditambah Q itu nilainya sama dengan 1. Dari mana? Dari hukum Heisenberg. Q-nya diketahui, kita cari P. Kenapa kok harus cari P? Itu sebuah pertanyaan. Kenapa kita harus mencari P? Kenapa kita nggak cari hubungannya apa sih? Karena tadi yang ditanyakan di sini adalah persentase populasi penduduk normal homozigot. Jadi kalau dalam dunia matematika ya, dalam dunia matematika itu diketahui kalau misalkan di aljabarin P ditambah dengan Q kuadrat itu penyebarannya apa Bapak Ibu? P kuadrat plus 2P plus Q kuadrat. P kuadrat, oke, terus plus 2PQ. 2PQ, oke, terus plus kuadrat. Membagi kuadrat. Wah. Q kuadrat itu adalah albino. P kuadrat itu adalah normal homozigot. Saya tulis ya. Di bawahnya sini. Oke. P kuadrat itu adalah normal homozigot. Kemudian yang Q kuadrat itu adalah yang resesif. Belum muncul ya, Pak? Albino. Belum muncul, Bu? Belum muncul. Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, sudah. Sudah? Oke. Jadi saya ulang, P kuadrat itu adalah normal homozigot. Q kuadrat itu albino. 2PQ Mal heterozigot. Nah, 2PQ karena albino ini terpaut dengan yang resesif. Berarti kan masih ada unsur P-nya di situ kan. Berarti kan itu heterogen, nggak sama. Jadi ini adalah normal Heterozigot. heterozigot. Karena hurufnya beda, Pak. P dan Q. Betul, Ibu, karena hurufnya beda. Sehingga dikatakan heterozigot. Jadi kalau P homozigot, Q dia yang resesif albino, PQ berarti dia normal heterozigot karena ada dominannya di situ yaitu P. Sehingga di sini kita perlu mencari nilai yang ditanyakan dalam soal adalah persentase populasi penduduk normal homozigot. Normal homozigot dilambangkan dengan P kuadrat. Maka dari itu kita cari dulu nilai dari P dulu, dari persamaan ini. Kita cari dulu nih. 1 kurangi 0,3. Nah, sampai sini. Berarti P-nya, P ditambah Q-nya tadi ketemu 0,3 sama dengan 1 gitu kan. Angka kita kumpulkan sama angka. P sama dengan 1 dikurangi dengan 0,3. Hasilnya adalah P sama dengan 0,7. Nah, tadi yang ditanyakan adalah normal homozigot. Normal homozigot itu P kuadrat. Kalau P-nya saja 0,7, berarti P kuadratnya adalah 0,49. 0,49 kalau kita ubah dalam persen, itu senilai 49%. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya tambahin lagi ya, Pak. Mm-hmm. Oke, makasih. Nih, jadi saya tambahin lagi. Jadi kalau secara hukum Hardy-Weinberg-nya memang persamaannya itu P plus Q sama dengan 1. Di mana P itu adalah untuk gen dominan atau untuk gen normal. Jadi ini bisa kita pakai untuk gen dominan atau gen normal. Sementara Q itu bisa kita pakai untuk gen resesif
atau penderita. Gitu ya. Kalau dia yang terpaut pada kromosom tubuh. Sehingga nanti kalau misalkan seperti tadi contohnya albino gitu kan, atau nanti ada contohnya brakidaktili. Nah, sekarang saya tanya, kalau brakidaktili atau polidaktili itu dia berarti apa? Dia kan penderita normal homozigot ya. Berarti kan dia adanya di P, ya kan ya, ada di P kuadrat ya. Itu kan gen dominannya ya. Kok normal homozigotnya gimana sih? Polidaktili kan dia dominan. Ya, Bu. Iya kan, dominan. Nah, Dominan itu berarti P kuadrat sama 2PQ. iya, gitu. Sementara normalnya kan berarti dia ada di Q-nya kan. Iya, bener. Nah, terus apa tuh namanya, kalau dia terpaut pada kromosom X ya, untuk wanitanya saja itu rumusnya sama kayak begini. Kenapa? Karena kan kalau di wanita kan dia ada carrier ya, berarti dia ada 2PQ-nya gitu ya. Nah, sementara kalau untuk di laki-laki kan dia cuma punya satu kromosom X, berarti pakai rumusnya yang mana? Cukup pakai rumus yang P plus Q saja, karena kan dia nggak punya carrier, nggak punya 2 kromosom X. Gitu ya. Nah, tadi Bu Wiwit, apa itu P, apa itu Q, dan apa itu R. Nah, kalau dia udah ada 3, ada R, berarti kita ngomonginnya udah ke alel ganda. Contohnya itu adalah golongan darah, gitu kan. Kita simbolkan golongan darah A itu kita simbolkan dengan P, golongan darah B itu kita simbolkan dengan Q, golongan darah R itu kita simbolkan dengan O, gitu. Berarti kalau AB apa dong? PQ bukan, Bu? Iya. Kalau kita matematika kan P plus Q plus R di kuadrat, maka dapatnya apa? P kuadrat plus 2PR plus Q kuadrat plus 2QR plus R kuadrat ya. Iya enggak? Bukan lah. Iya nggak tahu, Bukan saya lah. jabarin geng. Bukan. Saya kan sambil ngawang. Jabarin lah, saya kan sambil ngawang. Enggak lah. Tulis, Pak. Tulis lah. Iya bener, AB itu 2PQ Pak Andika. Buta warna kenapa P? Kenapa bukan P kuadrat? Tergantung yang buta warnanya itu cewek apa cowok. Kalau yang buta warnanya itu cowok, berarti dia Q sendirian, bukan P Pak, tapi Q sendirian. Tapi kalau buta warnanya cewek, berarti Q kuadrat. Gitu. Kenapa Ini Q bukan panjang P? Bu ini Bu. Nah, kan panjang kan? P kali P jadinya P kuadrat. Oke ya, P kuadrat gitu kan. Ditambah panjang ini jadinya. P dikali Q jadinya PQ. Sekarang harus didistributifkan satu persatu gitu loh. Iya, P kan kali R rumusnya juga jadinya udah ada. PR gitu kan. Tambah lagi nanti Q kali P jadinya PQ. Kemudian Kemudian itu udah ada rumusnya juga kan, udah ada pembahasannya, udah saya tulis juga di situ. panjang ini. Panjang katanya Bu. Gimana tuh Bu, Bapak Ibu? Mau lanjut soal yang lainnya atau bagaimana? Lanjut lainnya, Bu. Lainnya, Bu. Biarkan dia, Bu. Lanjut. Oke, Ya. siap. Lanjut. Ini masih pada semangat nggak ini? Selalu semangat, Bu. Aduh, berasa kayak didongengin sama saya ya. Ini nggak jadi ya? Nggak, nanti tinggal dilihat di pembahasannya aja kan, udah saya kasih pembahasan juga kan. Skip dulu, Pak, yang lainnya dulu. Sikat lagi dulu, Dek. Sikat gigi dulu. DA. Bobok. Oke, satu soal terakhir, Bapak Ibu. Loh, kok terakhir, Pak? Loh, Iya, kok terakhir, Pak? Satu soal Iya, terakhir. ini baru dapat 4 soal, Pak. Gimana? Jam 9, Bu, jam 9. Ya Allah, Pak. Jam 10, Pak. Sudah jam 9 toh, Pak? Nggak kerasa ya? Enggak kerasa ya, Pak? Ini baru berapa soal, Baru Pak? 3 soal, Pak.
Pak. 85 Bu, 88 85. kelinci, Bu. 85. 88 Ayo, Bu. kelinci. Ayo Pak, lagi. Semangat, Kelincinya Pak. udah bobo. Kelincinya Pak udah Tri keluar bobo, terus. udah Ayo malam, kelinci, Bu. Bu. Sampai Mumet bisa Udah masuk bobo. sama Linda kelinci. soalnya itu Pak. Udah bobo, Bu. Kelincinya jangan digangguin, Bu. Kasihan, Bu. Kelinci teh Yang mata nih. kelinci katanya. Kalau mata Iya, soalnya Pak. nggak berubah, jawabannya pasti itu nggak mampu melaninnya. Udah Pak, ganti aja itu. Gitu ya. Apanya yang diganti? Sama itu, Bu. Satu soal. Yang kelinci aja, Bu. Kelinci, Bu. 88, 89 teh apa? 88. Yang kelinci ini kan sudah ada pembahasannya nih. Diubah dah. Beda tapi, Beda Pak. Pak, beda. Oh, beda. Masa? Makanya jadi Masa? bingung Nggak kemarin. dapet jawabannya. Yang kelabu itu yang gimana cincinnya? Tapi Yang bener. gimana gitu loh Bu? Emang Oke, lanjut, Bu. KW. Mana? Udah belum ada soalnya juga. 88 loh, Masih Pak. mata. Masih mata itu. 77. Ganti Pak Tri. 88. Cek jaringan lah sudah sudah Bu ini Bu. Belum. Nyangkut di laut Pak. Oke deh. Free tower Pak Tri, free tower. Nah, ini dia. Oke, siapa? Itu kan udah ada gambarnya tuh, ya kan ya? Kalau dia normal tuh kayak gitu. Kelabu itu sama seperti cincila. Himalaya itu hidungnya hitam-hitam. Ada hitam, di hidungnya ada hitam-hitamnya gitu kan. Nah, kita baca. Apa ini? Persilangan antara kelinci cincila yang memiliki genotip WKWK ya? WKWH ya? Iya. Iya WKWH. Cincilanya dia punya genotip WKWH disilangkan dengan kelinci bergenotip WWH. Kalau WWH berarti dia normal, ya kan? Dari hasil persilangan tersebut, jumlah presentasi kelinci yang punya fenotip cincila dan Himalaya secara berurutan itu sebanyak apa? Pokoknya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pegang aja kuncinya yang ini. W dominan terhadap W besar ya. W besar dominan terhadap WK. WK dominan terhadap WH. WH dominan terhadap albino. Artinya semakin ke kanan itu gennya akan semakin resesif. Seperti itu. Ditulis aja lebih besar sampai kecil itu loh Bu. Iya itu sabar tuh kayaknya Bapak juga lagi nulis deh. Ya nggak Pak? Takut keburu ditutup kelasnya. Semangat sekali nih. Iya Tuh ini kan, Bu. bapaknya kan jadi keluar kan. Ibu sih berani-beraninya marahin Kepsek. Saya bingungnya Aku kok. nggak marahin Bu karena Kalau Tadi bental terus. Himalaya nggak ada Bu. Nih Pak Tri udah masuk nih Pak Tri. Masuk Pak, oke. Dibuka aja sendalnya Pak. Langsung duduk. Assalamualaikum. Kan keluar lagi kan Bapak. Keluar Bapaknya lagi. kan. Nah, tuh. Oh, tadi tuh cuma screenshot di Snap Tool biar cepet. Oke. Oh, itu tadi saya bilang W besar kelinci normal dominan terhadap WK. WK itu berarti untuk cincila. WK dominan terhadap WH. WH itu berarti dia Himalaya. WH ya. W besar dominan terhadap itu aja. W besar tanda lebih besar dari WK lebih besar WH lebih besar W kecil. Pak. Lama ya? Apa? Jaringan. Apa yang dilanjut? Orang dia belum muncul sampai mana hurufnya? Sudah. W lebih besar dari WK, lebih besar dari WH, lebih besar dari W. Oke, jadi cara Bapak Ibu bacanya yang nggak kelihatan cuci muka dulu Bu. Jadi cara bacanya. Yang W kecil di warna gitu WKWH kecil kan itu Bu, yang besar di warna pertama Bu. Betul. Nah, itu merah Pak, kecil Pak. W-nya besar. Cuman di sini ya pesertanya bisa bisa nyuruh ke Kepsek. Maya. Demi Oke, bisa lanjut. harus berani Bu. Oke. Bukan nyuruh Bu. Terus itu Semakin W itu warna apa sampai yang kecil gitu Bu. Iya ini mau saya jelasin Bu. Bentar ya. Nah,
W besar ini berarti kan dia untuk gen normal, ya kan? WK itu untuk cincila, WH itu untuk Himalaya, W kecil itu untuk albino. Itu artinya kelinci normal lebih dominan daripada kelinci cincila. Cincila lebih dominan daripada Himalaya. Himalaya dominan terhadap albino. Ini teh Bapak mau dicatat enggak? Mana yang normal, mana yang cincila, mana Himalaya, mana albino? Biar enggak pesertanya enggak bingung lagi. Kemarin sama Bu Guru loh, Pak. Berikut tadi apa, Bu? Oh ya udah, albino. Albino. Oke, jadi semakin ke kanan itu semakin resesif, ya. Nah, Iya. berarti kan sekarang saya tanya, normal itu bisa genotipnya apa aja? W Ada besar, W W besar, besar. bener. W Terus, besar, W besar, W besar A. W besar, W besar H. W kecil H. W besar, W W besar, W kecil. kecil. nah, iya kan? Karena dia paling dominan. Nah, Ibu. cincila berarti dia punya genotip bentar. Cincila dia punya genotip bisa WK, bisa WK, bisa WKW. Tadi siapa yang manggil saya? Ya, saya, Bu. Iya, kenapa? Berarti pokoknya kalau ada W besar berarti dia normal. Betul. Oh iya. Kalau ada WK, ada K-nya berarti cincila. Yes. Bentar, Bu, bentar. Ini Oh, siap. ini berapa huruf? 2 huruf. Ya. Kenapa nggak jadi 3 huruf? Kenapa nggak 4 Minimal huruf? 2 atau ada sih 3 ada. 4 juga ada. Maksudnya gimana ya? W, SMA WK, dulu kan ada juga. WH, WK, W kecil. Ini nanti anakannya jadi 2 huruf itu aja toh? Iya, iya. Oh, oke. W, Berarti kan kalau Himalaya kan berarti kan dia WH gitu kan ya, genotipnya ya. Bisa juga WHW kecil gitu kan. Nah, kalau albino ya cuma dia doang W kecil karena dia yang paling resesif, gitu nggak? Gitu kan? Bu Siva coba lihat di soalnya lagi tuh kayaknya kok WK-nya huruf kecil ya W-nya. Coba. Nggak ngepek, Bu, nggak ngepek. Oh. Nggak ngepek. Saya bingung kok W-nya kecil. Entar albino Himalaya. Enggak. Pokoknya Bapak Ibu fokusnya ke di belakang W itu ada huruf apa gitu kan. Kalau di belakang W-nya enggak ada huruf dan dia W kecil berarti dia albino. Kalau di belakang W-nya enggak ada huruf tapi dia huruf besar berarti dia normal gitu aja. Berarti W kecil itu nggak mungkin di pangkat apapun ya, Bu? Maksudnya gini, kalau dia W-nya W kecil ini kan gimana sih kadang ya Bu ya Pak ya, di soal itu kan si penulis itu kan W-nya tuh dia males pencet caps lock atau gimana, jadi W-nya W kecil tapi di belakang W-nya itu ada keterangan K gitu, berarti kita ya udah kita paham aja deh, itu cincila berarti gitu. Sebetulnya mah harusnya mah seharusnya mah W besar K, W besar H yang seharusnya, karena kan dia masih dominan. Jadi ada W besar itu berarti kan dia normal. Kalau W besar K berarti dia masih dominan terhadap Himalaya. W besar H Himalaya masih dominan terhadap albino. Baru deh yang paling resesif itu adalah albino. Jadi yang W kecil itu harusnya punyanya si albino, W kecil. Cuman terkadang kan si penulis soal kan ada suka males untuk mencet tombol shift biar bisa jadi huruf gede gitu atau caps lock gitu kan. Nah, jadi kita pahami aja deh kalau misalkan di belakangnya itu ada huruf K atau ada huruf H-nya, oh berarti itu cincila. Oh itu berarti Himalaya. Kalau tidak W-nya kecil tapi tidak ada keterangan huruf di belakangnya, oh itu berarti albino. Gitu aja. Kalau W kecil H, W kecil K ada nggak sih, Bu? Itu tadi yang tadi saya bilang, W-nya terserah, W kecil K, W kecil H, itu berarti cincila, bener. Pokoknya ada K-nya cincila, ada H-nya Himalaya. Yoi. Lanjut, Bu. Ya udah langsung, soalnya apa tadi? Yang dikawinkan kan WKWH kawin sama apa tadi saya lupa. WKWH kawin sama WWH, berarti kan cincila kawin sama normal, benar nggak sih? Ya. Ya, Bu. Kan? Ya. Nah, oke, lanjut ke potretannya Pak. WKWH kawin dengan W besar W kecil.
Gugur. Kalau di sini WKWH kawin sama W besar W kecil berarti kan itu parentalnya. Berarti gametnya ada WK, WH, W besar sama W kecil. Tinggal kita kawinin. Nanti dapatnya apa? W besar WK, WKW, W besar WH, WHW. Berarti nanti dapatnya ada cincila, Normal. normal, cincila, Himalaya. normal, Himalaya, ya kan ya, ada normalnya 2, cincilanya 1, Himalayanya 1, berarti 2 banding 1 banding 1. Anakan. Oke, WWK berarti dia normal, ya kan? WWH berarti dia normal juga. Terus WKWH cincila, WHWH Himalaya. Ada yang albino nggak? Enggak. Iya, nggak ada. Karena apa? Karena parentalnya tidak ada yang W kecil sendirian. Nggak ada nggak. Dia disebutkan parentalnya bukan WKW kecil, ya kan? Tapi WKWH. Berarti yang ditanyain di soal keturunan apa? Normal apa Himalaya apa cincila? Cincila sama Himalayan. Berarti 1 banding 1, 25 banding 25. Iya nggak Iya, sih? benar. Oke. Hore, hore, hore. Kemarin bingungnya gini, Bu. Kan sebenarnya kan 2 banding 1 banding 1 gitu kan, Bu. Mikirnya apakah dia yang ditanyakan cuma cincila sama Himalayan itu 1 banding 1, 50 atau 25 gitu lah yang bingungnya, Bu. Semua Jawaban anaknya. saya juga 50, Bu. Iya, saya 50-50. Enggak, kan dihasilkan anaknya kan ada 4. Anaknya kan mikirnya ada. kan. Iya. Itu berarti dipastikan anaknya 4 ya, Bu? Iya, betul. Sampai anak yang dihasilkannya berapa? Itu kan normalnya 2, cincilanya 1, Himalayanya 1. Berarti 2 tambah 1 tambah 1 kan berarti total ke semua anak yang dihasilkan ada 4. Gitu. Oke. Baik. Bapak Ibu, cukup ya? Sudah jam 9 lebih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di malam ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang mendekati pelaksanaan. Ayo kita tambah spiritnya, tambah semangatnya. Harus lebih sering-sering untuk belajar Bapak Ibu. Karena untuk mempersiapkan diri kita ya. Tanggal 25 ya ujian ya. Jadi harus disiapkan lebih baik. Besok jangan lupa ada agenda tryout ya. Siapkan ya. Jangan sampai mencoba dulu sebelum belajar ya. Aduh Pak, kok takut ya Pak? Ya. Horor banget Pak. Yang ujian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada kesempatan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah dalam bersikap, salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Berarti udah nggak ada lagi ya?